Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Saya Milka Fajarwati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kutai Timur. Kali ini saya akan menyampaikan hubungan atau keterkaitan materi antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Semoga bermanfaat. Saya akan mengawali dengan memaparkan pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung semua murid yang ada di kelas karena semua siswa kita adalah unik, baik dari segi pemahaman karakter, kesiapan belajar, minat, gaya belajar, maupun profil pelajarnya. Sehingga peran guru sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimanakah cara kita sebagai seorang guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Supaya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka sebagai guru kita harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan kelas yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Selain itu, Ibu Bapak, ada 3 aspek yang harus dipahami dengan baik oleh guru sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yakni 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, 2. Minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui serta di mana posisi pemahaman murid saat ini berada. Kedua, minat murid. Minat murid pasti sangatlah beragam dan berbeda satu dengan yang lain. Minat menjadi salah satu motivasi penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk itulah sangat penting bagi Bapak Ibu untuk menampilkan strategi pembelajaran yang menarik sehingga minat murid dapat termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Yang terakhir adalah profil belajar murid. Profil belajar merupakan gambaran murid dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap murid. Terkait dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi hal tersebut. Di antaranya adalah 1. Mengamati perilaku murid, 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal murid, 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang sudah kita lakukan, 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya, 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai asesmen formatif dan diagnostik untuk mengetahui tingkat pemahaman murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 3 strategi penting yang harus menjadi fokus Bapak Ibu, yakni 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten Bapak Ibu berkaitan dengan sumber belajar yang variatif untuk siswa dalam mereka memahami materi, konsep, pengetahuan, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Untuk diferensiasi proses berkaitan dengan aktivitas apapun dalam pembelajaran yang sifatnya terarah dan terorganisir serta dilakukan oleh siswa untuk memfasilitasi mereka dalam memahami dan menguasai
konten materi. Sedangkan diferensiasi produk berkaitan dengan metode yang dilakukan oleh siswa dalam menyajikan hasil karya mereka di akhir proses pembelajaran. Tujuannya untuk menunjukkan bukti penguasaannya terhadap konten materi sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan belajarnya. Nah, Bapak Ibu, apakah ada keterkaitan antar modul yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 sampai modul 1.4 dengan modul 2.1? Jawabannya tentu saja sangat terkait, karena kelima modul ini dalam penerapannya saling berhubungan. Yang pertama, kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan untuk keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak, mengoptimalkan nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi, agar dapat memenuhi kebutuhan murid nantinya. Sehingga guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menuntun murid dalam merdeka belajar, sesuai dengan peran guru penggerak itu sendiri. Untuk modul 1.3 dan modul 2.1, keterkaitannya adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi yang bisa dioptimalkan oleh guru untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Bagian terakhir tentu saja keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apa gunanya? Gunanya agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi dari modul 2.1 kali ini. Semoga dapat menginspirasi. Salam Guru Penggerak.